Halo, selamat datang di channel HK Demi Cuan. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pergerakan IHSG untuk tanggal 13 Juli sampai 17 Juli. Kira-kira IHSG bakal gerak kemana nih? Nah, langsung aja ya. Dapat kita lihat di tanggal 10 Juli, ini IHSG menutup melemah di angka 5.030. Nah, ini merupakan konsolidasi wajar ya, karena udah rally naik kencang selama 3, 4, 5, 6, 7 hari rally-nya. Nah, jadi wajar untuk konsolidasi dikit supaya bisa melaju lebih tinggi. Tapi perlu dicermati bahwa ini merupakan titik support. Jadi semisalnya kalau hari Senin nanti jebol, ini bakal bahaya karena bakal turun lebih dalam lagi. Nah, tapi ini masih dalam titik support yang wajar ya ini. Misalnya nanti hari Senin dia bakal hijau, ini bakal melesat lebih tinggi lagi. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat dari indikator-indikatornya, ini di sini untuk SAR-nya masih menandakan di uptrend. Untuk ARO-nya juga masih uptrend. Nah, kalau secara angka, ini kita dapat prediksikan kalau 5.030 ini jebol, dapat menembus sampai angka 5.000 sebagai support berikutnya. Nah, kalau misalnya di angka 5.000 ini masih belum bisa menguat, maka ini akan jatuh lebih dalam lagi hingga 4.960 sebagai titik support berikutnya. Nah, ini secara day kita akan bedah secara weeknya. Nah, kenapa aku bilang IHSG masih bisa menunjukkan uptrend? Ini karena IHSG masih rally sampai setengah jalan dan dia masih berada di titik support MA5 yang garis warna hijau ini. Dan juga IHSG akan melaju hingga 5.300 sebagai upper Bollinger-nya. Nah, jadi dapat kita pastikan bahwa dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, IHSG akan menyentuh 5.300. Kita kembali lagi ke chart daily-nya. Nah, kalau secara daily, ini masih merupakan konsolidasi wajar. Kenapa? Karena di tanggal 8 Juli ini dia startnya 4988, kemudian ya melanjutkan rally sampai 5076. Nah, kemudian kita lihat, kemudian 2 hari dia melakukan konsolidasi, dan konsolidasinya ini masih wajar karena dia belum menyentuh lebih dari setengahnya di pas rally yang hari tanggal 8 ini. Nah, jadi ini masih wajar banget. Nah, supaya bisa dipastikan bahwa ini adalah uptrend, hari Senin nanti dia harus dapat melanjutkan rally-nya, yaitu melakukan pantulan dan melewati angka 5.075 sebagai konfirmasi bahwa itu akan untuk melanjutkan rally berikutnya. Ini adalah prediksi untuk pergerakan IHSG untuk minggu depan. Nah, jadi kalau teman-teman di hari Senin melihat bahwa IHSG bergerak turun lebih dalam dan nggak balik arah ke atas ini, itu harus siap-siap untuk melihat pergerakan harga yang bakal jatuh lebih dalam lagi. Tadi ulasan untuk pergerakan IHSG seminggu ke depan. Nah, untuk yang pertama ini aku mau mengulas tentang saham yang namanya Bull, Buana Lintas Lautan. Nah, ini tuh bisnisnya untuk penyewaan kapal. Untuk Bull ini dapat berita bagus ya kemarin dengan peningkatan penjualannya. Penyewaannya itu meningkat di kuartal pertama dan diharapkan di kuartal kedua juga ada peningkatan karena penambahan kapalnya. Nah, untuk saham pergerakan sahamnya sendiri kemarin di tanggal 10 Juli itu menguat ya, dari 304 menguat hingga 356. Kemudian di sesi kedua agak dibanting hingga 326. Untuk sahamnya ini sendiri, sebelum aku memulai membahas pergerakannya kemana, ini ada sedikit analisa mengenai perusahaannya. Kalau teman-teman nggak tahu, ini Bull ini sudah di rally dari tanggal 22 bulan 6 ya. Ini ada satu sekuritas yang memborongnya, namanya II, itu dari Danatama. Nah, apa sih hubungannya Danatama dengan Bull ini? Nah, sebelum aku bahas lebih dalam, ini aku kasih lihat dulu profilnya Bull. Di sini ada presiden direkturnya Wong Kevin sama direkturnya. Nah,
Kenapa untuk di dalam saham bull ini harus hati-hati? Karena board of director-nya ini semuanya adalah bekas orang BLTA. BLTA itu adalah saham yang sama bisnisnya dengan bull ini, dan sekarang udah parkir di angka 50, itu nggak bakal bangkit lagi karena banyak hutangnya. Nah, kemungkinan untuk saham bull ini akan kejadian hal yang sama, jadi lebih baik jangan dipegang untuk long term, tapi kalau untuk short term trading itu bagus menurutku, karena aku udah beberapa kali juga bisa scalping di sini. Nah, kembali lagi untuk yang PT Dana Tama Investasi itu yang dengan kode II ini, Dana Tama Makmur Sekuritas. Untuk II-nya sendiri itu merupakan orang dalamnya bull. Kenapa aku bisa bilang begitu? Nah, di sini ada presiden komisionernya namanya Halim Yusuf. Dia adalah komisaris utama di sekuritas ini. Nah, makanya aku bilang agak berhati-hati jika mau pegang long term. Lebih baik untuk pegang short term aja, karena ini bisa dibanting tiba-tiba. Itu sih insider sedikit tentang sahamnya bull. Nah, untuk pergerakan harganya sendiri, untuk saat ini terparkir di angka 326. Nah, kemarin tuh jika dia berhasil parkir di atas 336 di sekitar sini, itu baru dapat diartikan sebagai positif uptrend untuk melanjutkan rally sampai angka 400 jika berhasil. Nah, sayangnya kemarin di sesi 2 dapat dibanting hingga angka 326. Untuk pergerakannya ini sendiri, lebih baik wait and see dulu apakah harganya akan menembus 322. Jika 322 ini berhasil tembus, maka dia akan mengetes di support berikutnya, itu ada di 314 di sini. Semisalnya dia nggak berhasil mantul, maka dia akan kembali lagi ke harga posisi awalnya. Yang sideways itu di sekitar 300 dan 302. Semisalnya dia berhasil bertahan di 302, kemungkinan ini akan menjadi sideways antara 302 hingga 322. Ini secara day-nya, kita bedah secara week. Secara week pun dia sebenarnya udah lumayan high ya ini, jadi agak riskan. Dia masih agak sideways. Kemudian saham berikutnya, Mark. Mark ini adalah perusahaan manufaktur dan dia udah sampai all time high ya, ATH. Nah, jadi saham ini masih relatif baru ya, dari tahun 2017 hingga sekarang baru 3 tahun. Nah, sekarang udah all time high. Untuk pergerakan Mark ini agak sulit untuk diprediksi karena masih tinggi banget. Kita lihat secara week pun nggak kelihatan dia bakal bergerak kemana. Nah, jadi kita cuma bisa lihat berdasarkan biddingnya. Secara bidnya ini pun masih kuat ya kalau dilihat. 27.000 dibandingkan dengan 19.300. Ada potensi untuk saham ini melanjutkan rally-nya hingga 900. Nah, kenapa yang kemarin tuh di 805 ini menipis? Ini bisa jadi orang jual karena di hari Jumat. Itu biasanya hari profit taking. Makanya ini bidnya sedikit tipis di 805. Nah, untuk di hari Senin, ini kemungkinan pergerakannya bisa menyentuh 825. Semisalnya kalau mau koreksi pun, dia akan menyentuh 825 dulu, baru nanti akan koreksi maksimal hingga 760. Nah, jadi kalau misal teman-teman di hari Senin nanti mau HK Mark untuk di pembukaan itu masih boleh ya. Tapi tetap dijaga terus apakah akan dibanting atau tidak. Kemudian untuk saham yang ketiga, MDKA. Ini adalah gold mining. Jadi untuk gold ya ini. Kemarin kita bisa lihat ya di MDKA ini dia udah rally 2 hari dengan kenaikan yang lumayan tinggi dari 1392 hingga 1555. Nah, kemudian di hari Jumatnya konsolidasi lumayan banyak. Nah, ini kenapa bisa sampai konsolidasi banyak gini?
Ini karena di tanggal 8-nya ini ada gap yang lumayan ya ini. Sama tanggal 9-nya. Di sini ada gap. Nah, jadi setiap ada gap itu pasti harus ditutup dulu baru dia bisa bergerak lagi ke arah selanjutnya. Nah, untuk MDK ini juga all time high ya. Dia IPO di tanggal tahun 2015, udah 5 tahun. Nah, jadi kemarin hari Jumat tuh ini konsolidasinya lumayan perih, jadi kalau beli di pucuk ini lumayan. Nah, tapi nggak perlu takut, ini semisalnya kalau dia berhasil mantul di 1450, dia akan lewati 1555 ini. Nah, jadi nggak perlu takut, dia masih akan melanjutkan rally all time high-nya. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena di sini kita lihat goldnya sendiri pun masih rally ya, ini dari 1724 hingga 1802. Nah, kemarin sempat koreksi dikit, ini wajar. Koreksi, kemungkinan di hari Senin akan melanjutkan lagi balik ke angka 1800 untuk emas. Nah, untuk emas ini sendiri pun MDK ini udah diakumulasi banyak sama asing. Nah, jadi nggak perlu takut untuk saham ini jika masih nyangkut, karena dia akan tetap melewati 1555. Hanya saja, nanti dia akan balik dulu di hari Senin, nanti dia bakal balik dulu di 1450. Karena dia punya gap di sini. Nah, jadi teman-teman kalau mau average down bisa di angka 1450 supaya bisa cuannya lebih maksimal ya. Jadi di angka 1450 ini sebagai kuncinya, teman-teman bisa HK langsung di angka ini. Oke, untuk MDKA ini masih bagus sih kalau menurutku. Ya, ini secara weeknya pun masih rally kenceng ya ini. Kalau prediksiku ini untuk MDKA dia ada potensi untuk melanjutkan hingga 1600. Tapi dia harus koreksi dulu di angka 1450 ini untuk melanjutkan ke 1600-nya. Ini untuk yang MDKA. Oke, sekarang masuk ke saham yang keempat, BBNI. Nah, untuk BBNI ini kita bisa lihat dia lumayan sideways ya untuk udah beberapa minggu ini. Karena ini wajar sih, karena kita masih di masa corona dan juga belum ada berita bagus yang banyak yang beredar. Jadi dia bakal kemungkinan sideways yang lumayan lama ini. Tapi jangan takut kalau yang masih nyangkut di pucuk kemarin di angka 5.100-an ini. Karena BBN ini juga merupakan bank besar ya, BUMN, jadi nggak perlu takut, dia bakal balik lagi ke angka segini kok. Jadi buat pergerakannya di hari Senin nanti, ini kan kemarin konsolidasi nih, udah di angka 4.670. Nah, ini teman-teman nggak perlu takut, dia masih ketahan di moving average 10-nya di warna biru ini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau average down, ini bisa masuk di angka 4.630 semisalnya kau dapat. Nah, semisalnya kau nggak dapat, ini di hari Senin kemungkinan dia akan langsung break high melewati 4.857. Ini aku coba dengan Fibonacci. Nah, dia sebentar lagi akan melewati 4.720-nya ini supaya bisa masuk ke tier berikutnya di Fibonacci. Kalau kita lihat secara week juga, nih, dia masih setengah jalan dan ketahan di moving average 5-nya. Jadi kemungkinan dia masih akan melaju hingga 6.100, tapi ini butuh waktu lama. Jadi untuk bank-bank besar termasuk BBRI, BBNI, dan BMRI, dan BBCA, itu kebanyakan dia pergerakannya mengikuti IHSG. Nah, jadi pergerakannya kurang lebih sama. Jadi kalau IHSG benar-benar melaju rally banget, bank besar juga akan ikutan. Nah, jadi dia masih ketahan di sekitar sini, 4.670. Kalau teman-teman mau swing di BBNI, teman-teman nggak perlu takut yang masih nyangkut, tinggal average down dengan target dia akan menyentuh sampai angka 5.000. Ini dalam waktu dekat, karena dia udah geraknya itu lumayan sempit banget ya ini. Jadi dia sekali tembus itu bakal langsung cepet. Cuma dalam 1 hari tembusnya. Nah, jadi kalau untuk BBNI, teman-teman yang masih nyangkut di pucuk bisa average down dengan target take profitnya di angka 5.000. Itu bisa
bisa menunggu waktu seminggu atau 2 minggu sih buat mencapai itu, atau bisa jadi lebih karena dia bakal sideways dulu. Kalau sekarang kita lihat untuk bid dan offernya, ini yang di hari Jumat kemarin ya, di tanggal 10. Nah, kita bisa lihat di sini kemarin ditebelin di angka 4.690-nya dan dia ketahan di sini 4.660. Nah, untuk secara bid dan offernya sini bagus. Nah, tapi perlu diperhatikan untuk BBNI ini cara pergerakannya biasanya 4 bid kayak gini dia tipisin, terus sisanya ini ditebelin sama dia. Jadi kalau misalnya itu kejadian lagi, itu menandakan bahwa dia akan menaikkan harganya ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan kayak gitu, itu bisa masuk aja atau average down untuk bisa cuannya lebih banyak. Jadi itu untuk BBNI. Nah, sekarang kita akan masuk ke saham yang berikutnya, yaitu BRIS. Nah, di sini kemarin tuh ada rally kenceng banget. Ini karena ada isu mau di merger dengan Bank BRI, BNI, dan Mandiri untuk syariahnya. Nah, di sini kemarin lumayan kenceng ya naiknya, terus ada gap sedikit di sini di 396. Nah, untuk Bank BRIS ini sendiri ada kemungkinan bakal nutup gap dan juga ada kemungkinan nggak bakal ditutup lagi karena isunya untuk di merger bukan dengan performance-nya. Jadi kemungkinan ini bisa kemungkinan nggak bakal ditutup gapnya. Nah, untuk pergerakan harganya sendiri ini masih uptrend ya. Untuk hari Senin nanti ini bisa diperhatiin dulu. Ada kemungkinan bahwa dia akan konsolidasi dulu baru bisa melanjutkan rally-nya. Di sini kelihatan dia pernah naik hingga 476 di tanggal 7. Kemudian konsolidasi 2 hari, udah nyentuh moving average 5, baru dia rally lagi hingga 505. Ini sebenarnya udah titik take profit ya di 505 ini. Baru dia di sesi 2 dibanting hingga 474. Nah, untuk pergerakan hari Seninnya seperti apa? Jangan buru-buru masuk, ini mending wait and see dulu. Apakah dia akan menyampai 453 untuk melakukan pantulan? Nah, misalnya kalau dia melewati ini koreksinya, lebih baik tetap wait and see, jangan langsung masuk. Tapi misalnya di hari Senin nanti dia rally kenceng, naik ke atas, itu boleh masuk lagi. Untuk target profitnya, ekspektasi target profitnya bisa menyentuh hingga 535. Itu misalnya dia melanjutkan rally-nya. Jadi kalau misalnya hari Senin nanti dia koreksi, jangan buru-buru masuk dan lebih baik wait and see dulu pergerakan BRS selanjutnya seperti apa. Ada kemungkinan dia mau nutupin gap-nya baru bisa rally lagi atau enggak. Misalnya dia udah nutup gap di angka 396 ini udah boleh mulai HK dengan target take profit-nya masih tetap 500. Ini untuk pergerakan week-nya dia masih lumayan tinggi. Jadi targetnya tetap sama di angka 535 ini. Nah, kita lihat secara bid dan offernya. Ini udah mulai resiko ya, hati-hati ini kelihatan grafiknya udah menurun. Terus sempat naik sedikit di jam 3-nya, mendekati closing. Nah, di sini kalau kita lihat bid sama offernya ini masih lebih tebal yang mau jualan ya daripada yang mau beli. Jadi agak berhati-hati. Untuk asing sendiri pun lebih banyak jual ketimbang belinya. Nah, jadi kemungkinan yang mempunyai stoknya ini adalah orang Indonesia sendiri. Jadi ada kemungkinan banting yang lumayan tinggi dibandingkan dengan asing yang hold. Itu untuk BRIS, jadi agak berhati-hati untuk hari Senin nanti. Karena masih ada gap di sini, 396. Jadi ini kuncinya, dia harus nyampe sini untuk mantul, misalnya kalau koreksi. Oke, jadi berikut dulu saham yang saya ulas. Misalnya kalau ada saham yang mau diulas, bisa langsung komen di bawah. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin mendapatkan sinyal saham untuk trading hariannya, biasanya aku kasihnya itu di pagi dan juga di sore sebelum closing. Paginya itu sebelum jam trading. Teman-teman bisa coba akses linknya di bawah untuk grup telegramnya. Biasanya aku share untuk sinyal-sinyal saham yang potensi untuk naik di jam-jam tertentu.
Dan juga kadang aku juga ngasih sinyal pas jam tradingnya. Jadi misalnya kalau pas jam trading ada sinyal yang bagus, itu akan ku kasih juga sinyalnya di grup itu. Teman-teman bisa langsung cek linknya di bawah. Nah, untuk saham selanjutnya, teman-teman bisa komen di bawah apa yang mau diulas. Begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!